Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila sirajan munira. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya untuk menanggung penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, dia itu sangat menginginkan kebaikan, rahmat Allah, keberkahan turun kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dia sangat santun sekaligus sangat sayang kepada orang yang beriman. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq, sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim tarikina syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Wa rahmatullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali, belajar bareng, silaturahim sekaligus nyambung tali kasih di antara kita semua. Hari ini momentumnya pas banget, istimewa, karena malam ini persis malam ke-12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita paham bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua dapat keberkahannya, karena sekurang-kurangnya besok jadi hari libur, hari Senin. Jadi karena ini liburnya agak panjang, jadi beberapa teman kita tidak sempat hadir. Alhamdulillah, tapi masih ada di antara kita yang masih menyempatkan hadir, belajar bareng hari ini sampai dengan surah Asy-Syams bagian yang terakhir. Surahnya surah Asy-Syams, surah yang ke-91, ayat-ayat terakhirnya ayat 9 sampai dengan 15 insyaallah targetnya. Baik, sebagai pembuka tadi saya kutip ayatnya surah At-Taubah surah 9 ayat 129. Allah menyatakan bahwa sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri yang sifatnya disebutkan 3 poin. 1, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat menanggung penderitaan kalian. Bil mu'min harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan, keberkahan, kedamaian untuk kalian. Bil mu'minin raufur rahim, sangat santun sekaligus sayang kepada orang yang beriman. Al-Qur'an At-Taubah 9 ayat 120 928 ini menginformasikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang yang menjadi orang yang menanggung penderitaan kita, sangat menginginkan kebaikan sekaligus sangat santun, sangat sayang kepada orang yang beriman. Alhamdulillah, kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita runut lebih tua, sudah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim berdoa untuk diutusnya Rasulullah SAW. Ini ayatnya antara Al-Baqarah surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang utusan, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajari Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, sekaligus wa yuzakkihim, membersihkan suci jiwa mereka. Siapa yang diutus itu? Yang diutus itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tidak ada nabi lain di Makkah Al-Mukarramah setelah Ismail kecuali ujungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doanya Nabi Ibrahim 2500 tahun sebelumnya. Nabi Muhammadnya baru lahir 571 Masehi. Berarti 2500 tahun sebelumnya didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kita sambung dengan ayat yang berikutnya. Nabi Isa alaihissalam di masa hidupnya pernah menyampaikan, aku wa qala Isa bin Maryam, ingat ketika Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada di hadapan tanganku. Maksudnya di hadapan tanganku dia berarti di depannya, yakni Taurat. Sekaligus mubasyiran bi rasulin, sekaligus memberi kabar gembira akan diutusnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, yakni ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad SAW, selain Toha, Yasin, dan yang lainnya. Dan seterusnya ini surah As-Saff, surah ke-61 ayat 6, sudah Nabi Isa sudah menginformasikan tentang akan datangnya seorang nabi setelah beliau, setelah Nabi Isa. Siapa itu? Tidak ada nabi lain setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya adalah mubasyiron, memberi kabar gembira.
Nabi Isa-nya sudah memberi kabar gembira itu 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berahmatullah, ini yang kedua. Nah, lalu kemudian ayat yang tadi kita baca surah At-Taubah menginformasikan sekarang Nabi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim 2500 tahun yang lalu. 24.000 tahun sekarang ya berarti. 2500 tahun sebelumnya. Yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam 1 Masehi 500 tahun sebelumnya. Sekarang sudah datang sosoknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita sambung bahwa Nabi SAW itu membawa Al-Quran, lalu kita sambung dengan ayat yang berikutnya surah Yunus surah ke-10 ayat 57-58. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, pelajaran dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Hai manusia, sekarang telah datang kepada kalian nasihat, obat, hidayah, rahmat bagi orang yang beriman. Apa yang datang itu? Memang rujukannya ini adalah ayat ini Al-Quran. Memang Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak datang kecuali dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sang pembawanya. Kalau begitu maka paket Al-Quran dengan yang menerimanya adalah ada bagian dari nasihat, obat, hidayah, rahmat bagi yang beriman. Lalu ayat 58-nya mengatakan qul bi fadlillahi wa rahmatihi, katakan ya Rasulullah, karena fadilah kemuliaan Allah dan rahmatnya itu fabidzalika falyafrahu, hendaknya kamu semua berbahagia. Dengan kehadiran Al-Quran hendaknya semua kalian berbahagia. Dengan kehadiran Al-Quran, Al-Quran tidak mungkin datang kecuali dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti kehadiran Nabi SAW patut kita, dalam tanda kutip, kita berbahagia, kita rayakan kehadirannya, karena dengan wasilah kehadiran kelahirannya Nabi SAW, Al-Quran turun kepada baginda Nabi sampai kepada kita. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian semua berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apapun yang kalian hari ini sedang kumpulkan. Menggunakan fi'il mudhari'. Kita mengumpulkan harta, harapannya harta penolong kita nanti. Kita mengumpulkan anak-anak Pak ya, kalau bisa 5-10, anak orang tua kita dulu 15 gitu. Tapi ternyata alangkah banyak manusia justru di suatu senjanya justru sengsara gara-gara hartanya. Malah miris hidupnya gara-gara anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang justru kehidupannya bermasalah gara-gara anak-anaknya, harta maupun anak-anaknya. Nah, Allah mengatakan bahwa itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Al-Quran itu lebih baik daripada harta dan anak-anakmu. Baginda Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada harta dan anak-anakmu. Karena itu maka berbahagialah dengan kehadiran Al-Quran dengan wasilah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu sebab kita hari ini sama-sama berbahagia dengan kehadiran Nabi SAW di alam dunia. Kita ingat peringatan kelahirannya. Adapun soal teknisnya bagaimana ungkapan kebahagiaan itu mungkin bisa berbeda. Bapak cinta kepada istri, dia ulang tahun kasih bunga. Oke, bagus, ya kan? Minimal perhatian, ya kan? Nggak ada bunga Ustaz, bunga bank. Jangan bunga bang lah. Murabahah misalnya ngambil untung, investasi Bapak dapat keuntungan. Oh, hari ulang tahunnya istri, mah nih investasi kita kemarin kontrakan 10 pintu, alhamdulillah. Kumpulin nih setahun dapat segini. Seneng Pak istri, ya kan? Alhamdulillah. Kira-kira gitu. Udah, mungkin dikasih kunci, mah ini dia ulang tahun kasih kunci. Kunci apa kek? Senang. Itu ekspresi cinta kita kepada sang istri. Nah, dengan kita mengekspresikan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan itu bagian dari wujud nyata cinta kita kepada baginda Nabi. Gitu. Kalau kita cinta kepada Nabi, harapannya semoga kita akan bersama dengan Nabi. Sebab Nabi katakan, siapa yang mencintai seseorang, dia akan bersamanya. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Hadis yang lain, almar'u ma'aman ahabba, seseorang pasti akan bersama dengan yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi, semoga kemudian Allah kumpulkan kita bersama Nabi di akhir kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. 15 ayat surah Asy-Syams kita bagi menjadi dua. Ini 1 sampai dengan 8 sudah kita pelajari di bulan Juli 2024, 2 bulan yang lalu kurang lebih, karena kita ketemu dengan kemarinnya Agustusan, iya 17-an. Baik, Bapak rahmatullah, kita mulai ingat kembali surah yang Asy-Syams dari ayat yang pertama. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi demi matahari. Wawunya bukan dan tapi demi, wawu qasam, wawu sumpah. Demi matahari, ujungnya kasrah. Wa duhaha, wa dan duhaha, duhanya, waktu duhanya. Kemarin kita sudah bedah, wa duhaha itu sekurang-kurangnya 3. Demi matahari dan waktu duhanya, 1. Yang kedua demi matahari dan sinarnya. Yang ketiga demi matahari dan terang benderang waktu siangnya, sepanjang siang disebut duha juga. Lanjut, wal qamari idza talaha, wa dan al qamari demi bulan. Ada matahari, ada bulan. Bulan fisik itu namanya qamar. Kalau bulan penanggalan namanya syahr. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 2 ya Pak. Kalau bulan sabit namanya hilal. Sama-sama bulan beda. Kalau awal bulan masih banyak duitnya, namanya hilal. Kalau bulan purnama atau bulan utuh namanya qamar. Kalau bulan penanggalan namanya syahr. Wal qamari dan demi bulan, berarti bulan yang maksud adalah fisiknya, moon gitu ya. Ini sunnya matahari, wal qamari demi bulan fisiknya. Idza apabila talaha, tala yaslu arti harfiahnya bukan membaca tapi mengikuti, mengiringi. Disebut tilawah itu membaca karena dia mengikuti hurufnya, katanya, kalimatnya, sehingga kemudian menjadi satu rangkaian membaca. Tala mana awalnya adalah mengikuti, demi bulan ketika mengikuti matahari. Hari ini dengan teknologi kita semakin paham bahwa bulan adalah satelit bumi, bumi mengitari matahari, otomatis bulan mengitari matahari dengan mengelilingi bumi itu. Itu talaha, mengiringi matahari. 1. Yang kedua, talahanya adalah mengikuti pancaran sinarnya matahari. Karena ternyata bulan tidak mengeluarkan sinar sendiri, tapi memantulkan sinar matahari, maka disebut bulan itu mengikuti matahari, memancarkan, memantulkan cahaya matahari. Itu makna yang kedua. Lanjut, wan nahari idza jallaha. Wan nahari demi siang, nahar waktu siang, idza apabila, jallaha menampakkan, jalla menampilkan atau menampakkan, matahari. Demi siang ketika menampakkan matahari. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ini berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Ketika siang matahari kelihatan. Logikanya seakan-akan gara-gara siang itulah artinya kemudian matahari terlihat. Sebab ketika malam matahari tidak terlihat. Oh, sianglah penyebab matahari kelihatan. Padahal secara ilmiah kita hari ini tahu bahwa justru karena matahari terbit maka terjadilah waktu siang. Cuma penampilan ini
kalau dengan logika yang berbeda pada waktunya, pada masanya, sesuai dengan pemahaman masyarakat di zamannya. Jadi wan nahari idza jalla secara redaksional betul, dan demi siang ketika menampakkan matahari. Bunyinya begitu, tapi yang dimaksud tentu matahari terbit karenanya terjadi waktu siang. Menyebutkan yang musabbab padahal sabab, atau kebalikan, menyebutkan musabbabnya padahal yang dimaksud adalah sebabnya. Baik, ini yang ayat yang ketiga. Demi siang ketika menampakkan matahari, walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupi. Ghasyiyah, yaghsha, menutupi. Ada surah namanya Al-Ghasyiyah, itu maknanya adalah yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal. Maksudnya apa? Kiamat. Hari kiamat itu menutupi akal. Orang udah kesetanan, orang udah seperti kesurupan, seperti mabuk padahal tidak mabuk, misalnya gitu ya. Itu yaghsha. Demi malam ketika menutupi matahari. Ketika malam matahari tiada, seakan-akan gara-gara malam lah matahari jadi tidak terlihat. Padahal kita tahu secara ilmiah sesungguhnya gara-gara tidak ada matahari maka terjadilah malam. Ini berbicara dengan bahasa manusia di zamannya. Demi malam ketika menutupi matahari. Lanjut, ya wassama'i wa ma banaha, demi langit dan apa yang dibinanya. Bana, bina artinya bangun. Pembina, pembangun. Pembina yayasan berarti pembangun yayasan. Nah, jangan sampai pembinanya malah yang jadi masalah. Ya, bukan pembina namanya kalau begitu. Ya, pembina berarti adalah pembangun. Gitu, dari kata bana artinya membangun. Demi langit dan apa yang dibangunnya. Maknanya ini double, Bapak. Kalau hak di atas itu semuanya sampai dengan ayat yang keempat, haknya kepada matahari. Demi matahari dan waktu duhanya matahari. Demi malam dan ketika mengiringi matahari. Demi siang ketika menampilkan matahari. Demi malam ketika menutupi matahari. Semua hanya kepada matahari. Ayat yang kelima, haknya bukan ke matahari lagi, tapi kepada yang di depannya. Wassama'i, demi langit, wa ma banaha, dan apa yang dibangunnya. Apa yang dibangunnya adalah yang di kolong langit, bahasa kita. Bahasa Indonesianya kan apa yang di kolong langit. Ini seluruh alam semesta berada di bawah payung langit. Semua yang ada dalam satu. Tapi bisa juga dalam pengertian yang berbeda. Maknya tadi itu maknya alladzi. Ma namanya mausulah. Maknanya mausul, maknanya adalah alladzi, dan apa yang. Maknya bisa bermakna mak yang kedua, ma masdariyah namanya. Ma masdar itu gimana? Dan demi langit dan betapa banaha, terbangunnya, betapa kokohnya. Langit berdiri tanpa tiang. Di mana kita pernah melihat ada penyangga langit? Nggak ada itu. Nah, itu yang dimaksud wa ma banaha, dan betapa kokohnya. Itu dengan teknologi masa lalu, pengetahuan orang manusia masa lalu. Dengan teknologi masa kini semakin kita paham bahwa ternyata alam semesta begitu kokoh, begitu terbangun secara apik, tertata, terstruktur demikian rupa sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Gimana? Surah Al-Mulk awal itu kan, min tafawut farja'il basara hal tara min futur, apakah ada yang berantakan di alam semesta ini? Semua tertata. Itu wa ma banaha, demi langit dan betapa sempurna kokohnya bangunannya. Lalu wal ardi wa ma tahaha, dan demi artinya bumi, demi bumi, wa ma tahaha, dan apa yang, maknya allazi, mausul lagi, dan apa yang tahaha. Taha itu apa? Taha itu dihamparkannya. Dan demi bumi dan apa yang dihamparkan, seluruh yang ada di atas permukaan bumi, manusia, hewan, tumbuhan, bagian dari bumi yang berada di punggungnya bumi, itu wa ma tahaha. Nah, tapi juga maknya bisa masdariyah. Masdariyah bagaimana? Betapa maknanya. Demi bumi dan betapa terhamparnya. Bumi ini kita tahu adalah bulat, tapi seakan-akan rata, terhampar sedemikian rupa, gitu ya. Sebab memang bulat sekalipun kalau udah gedenya gede banget, jadi nggak kelihatan lagi bulatannya, begitu. Bumi tidak rata sebenarnya. Ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada, ya kan, ada lembah, ada bukit, ada lembah yang paling curam, ada bukit yang tinggi sampai dengan gunung gitu. Tapi seakan-akan terhampar sedemikian rupa. Itu wa ma tahaha, demi bumi dan betapa terhamparnya. Makna ma yang kedua masdariyah. Lalu ayat yang ketujuh, wa ma wa nafsi wa ma sawaha, demi
jiwa, wa ma sawwaha, dan apa yang disempurnakannya. Sawwa itu maknanya satu, luruskan. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Wa ma sawwaha, demi langit dan apa yang diluruskannya. Demi langit, demi jiwa dan apa yang diluruskannya. Kan ada hatinya lurus, misalnya gitu. Itu menunjukkan kebenaran. Juga bisa bermakna maknya masdariyah, dan betapa sawwa tadi lurus, makna yang pertama, yang keduanya sempurna. Sawu sufufakum, luruskan, sempurnakan, gitu. Jadi nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan betapa sempurnanya. Oke. Ya, ini makna yang masdariyah. Hanya di ujung-ujung 3 ayat terakhir 5, 6, 7 hanya kembali kepada masing-masing. Demi langit dan betapa sempurnanya langit dan betapa kokohnya langit. Demi bumi dan betapa terhamparnya bumi. Demi jiwa dan betapa sempurnanya jiwa. Oke, Pak, ayat yang ke-7. Yang ke-8 terakhir kita kemarin jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu, fa'nya melaka, berarti lalu, kemudian alhama, dia, Allah mengilhamkan kepadanya. Nyanya mana? Nafas jiwa itu, fujuruha, fujur, fajr. Fajrun artinya adalah durhaka. Fujur adalah kedurhakaan. Fajir orangnya. Katanya mirip dengan kata jaroma, jarima, itu juga maknanya kedurhakaan, dosa. Fa'alhamaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, kedurhakaannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Maksudnya apa nih? Allah sudah memberi 2 pilihan kepada jiwa untuk menjadi pendurhaka atau orang yang beriman, bertakwa. Di ayat yang lain kita temukan wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepadanya, petunjuk untuk mengambah 2 jalan berbukit mendaki. Jalan kebenaran atau jalan kesalahan. Jalan kebenaran atau kebatilan, itu jalan ketakwaan atau kedurhakaan. Ada pertanyaan, kenapa kok Allah sebutkan fujur dulu? Fa'alhamaha, Allah kemudian mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, kedurhakaannya, baru wa taqwaha, dan ketakwaannya. Pahaman yang pertama adalah wa itu mengiringi. Jadi bukan berarti lebih utama fujurnya gitu, baru takwanya, karena bisa jadi berbarengan. Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Umar datang. Ya, siapa yang di depan itu persoalan lain lah, pokoknya datang berdua gitu kira-kira. Itu wa yang pertama, atau huruf atau. Tapi kalaupun mau dipaksakan misalnya, kenapa disebutnya tetap fujur dulu, durhaka dulu? Oh, ini peringatan. Manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi orang yang menyimpang, durhaka. Kalau kita tidak ingat pelajaran agama, kalau kita tidak ingat akhirat barangkali, ya Pak, ya pengennya ya ngapain jamaah sholat di masjid, ngapain sholat juga gitu. Itu ada bawaan manusia secara nafsu gitu ya. Kalau mengikuti hawa nafsunya, dia pasti akan mengikuti fujurnya. Potensi manusia untuk durhaka itu ada, itu lebih gitu di awal. Kecuali manusia yang sudah punya kesadaran tentang keimanan, tentang keagamaan, baru wa taqwaha gitu. Tapi dua-duanya adalah potensi yang sama. Kita bisa memilih 2 jalan, menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal, menjadi ahli kanan atau ahli kiri. Nah, dengan pilihan ini, karena manusia punya kebebasan untuk memilih menjadi orang yang bertakwa atau durhaka, maka wajar kalau ada punishment, reward and punishment. Yang mengambil jalan kanan surga, yang mengambil jalan kiri neraka, terserah kalian gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi agama tidak memaksa manusia. Allah tidak mendikte manusia, kamu neraka gitu. Ya kalau ya kan, kalau jadi seakan-akan kita terzolimi dalam tanda kutip ya. Allah memberi ruang yang sama, kamu mau ngambil jalan ke surga, ketemu surga. Kalau kamu mau ngambil jalan neraka, ketemu neraka gitu. Maka lahirlah bait syairnya Bang Haji Roma Irama. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena memang dia berusaha gitu. Baliknya, kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Surga neraka kita yang memilih.
Itu ngaji. Baik, teranglah ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Ini lanjutan dari ayat 7, ayat 7 ayat 8. Demi jiwa dan betapa sempurnanya Allah berikan kepadanya dua potensi yang sama, menjadi ahli bertakwa atau durhaka. Lalu Allah mengingatkan, bukan berarti kemudian bebas nilai, terserah kamu mau masuk surga atau masuk neraka, bebas terserah. Enggak, Allah kemudian menyatakan qad aflaha man zakkaha. Bukan berarti kemudian kita terserah lu lah gitu, enggak ada tuntunan. Ini dia tuntunannya 9. Qad sungguh aflaha beruntung. Hayya 'alal falah, setiap hari kita dengar. Mari menjadi atau menuju keberuntungan. Falah itu kesuksesan, falah itu keberuntungan. Qad sungguh aflaha, telah beruntung man, orang yang zakkaha. Zakka yuzakki dari kata yang sama keluar kata tazkiyah. Zakka yuzakki tazkiyatan. Tazkiyatan. Maknanya apa itu, Pak? Maknanya adalah suci. Zakat itu mensucikan. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nyanya kepada jiwa. Sebaliknya waqad khaba man dassaha, dan qad sungguh khaba, apa itu? Rugi. Khaba itu khosiro. Khoba artinya khosiro, artinya rugi. Sungguh telah rugi orang yang dassaha. Dassa itu menghancurkan. Dassa artinya adalah menghancurkan. Ini mana damfa suqya naqatallahi dassa khoba khosiro dassa naqasaha wa akhfaha bil ma'asi wal atham, menguranginya dan menyembunyikannya, menutupinya dengan banyak maksiat dan durhaka. Mengotori, dassa menghancurkan, mengotori, menutupi. Sungguh berugilah orang yang mengotorinya. Kalau zakka mensucikannya, maka dassaha mengotori jiwa. Baik. Nah, jadi setelah Allah nyatakan bahwa kita punya dua potensi yang sama, Allah kemudian memberikan peringatan. Kalau kamu mensucikan jiwamu, sungguh beruntung. Sebaliknya kalau kamu mengotorinya, buntung, rugi. Lalu ayat berikutnya ayat 11 sampai dengan 15 berbicara tentang satu kaum. Kadzabat samudu bitagwaha, kadzabat telah mendustakan. Samudu kaum Samud, bitagwaha mendustakan, objeknya ditutupi di sini, maf'ulnya mustatir, disembunyikan, yakni mendustakan agama. Sungguh telah mendustakan, kaum Samud telah mendustakan agama. Bitagwaha, binya sababiyah bisa sebab tagwaha, tagha melampaui batas. Sering saya gambarkan tagha itu adalah seperti air yang meluap ketika dipanaskan. Kalau air kondisinya adem, air akan rata dengan tempatnya. Tapi begitu air dididihkan, dia akan meluap dari tempatnya. Manusia itu air. Lebih dari 80% atau 70% kita adalah air. Kalau kita nggak dikompor-komporin, anteng. Tapi begitu dikomporin sama tetangga, sama istri, sama siapa, itu toho. Kita punya potensi meluap, gitu. Ya. Kaum Samud telah mendustakan agama karena kecongkakannya, karena kesombongannya. Haknya Samud. Izim ba'asa ashqaha, iz ketika, imba'asa dari kata ba'asa awalnya infa'ala, wazannya nunnya tambahan, alifnya tambahan. Ba'asa ketika mengutus, ashqaha dia mengutus, disembunyikan fa'ilnya. Ashqa dari kata syaqi. Syaqiyun artinya adalah lawan dari sa'id. Syaqiyun am sa'idun. Sa'id beruntung, bahagia, syaqiyun celaka. Ashqa paling, wazannya af'ala, orang yang paling celaka. Ketika imba'asa dia mengutus ashqaha, orang yang paling celaka.
Oke, dari kata syaqi tadi, orang yang paling celaka. Diutus untuk apa? Untuk membunuh naqatallah nanti di belakang. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala maka qala berkata lahum kepada mereka kaum Samud itu, Rasulullah siapa? Utusan Allah. Siapa utusan Allahnya? Utusan Allah kepada kaum Samud. Nabi Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, punya kaum namanya kaum Ad. Di mana? Di Yaman sekarang, gampangan yang hitung di bawah. Yang kedua setelah kalau Adam, Idris, Nuh, Hud, setelah Hud Soleh. Nabi Soleh punya kaum namanya kaum Samud. Nabi Soleh di mana itu? Di Madain Soleh, sekarang masih ada kotanya. Madain Soleh itu adalah Hijaz, di atas Arab Saudi bagian atas. Nanti sudah dekat dengan Suriah. Nanti kita jelaskan di bawah ada gambarnya. Lanjut. Ketika mereka mengutus yang paling celaka di antara mereka, algojonya, apa bahasanya, premannya mereka gitu. Faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Karena Rasulullah utusan Allah yakni Nabi Soleh sudah berpesan naqatallahi. Naqah itu adalah unta. Unta disebutnya ada jamal, J-nya ganti G, gamel kalau bahasa Inggrisnya kan ya. Ada juga unta itu adalah ibil juga unta. Ada al-budn juga unta. Naqah juga unta. Bagaimana kok bisa beda-beda? Tergantung umurnya. Ya Kak. Ya sapi itu kalau udah tua, kalau anakan sapi namanya pendet gitu. Betul ya? Nah, kerbau itu kalau yang gede, ya, anak kerbau namanya rudel gitu. Kira-kira begitulah ya. Ayam itu bibitnya. Kalau anak ayam namanya ada. Bahasa Indonesia juga ada, Pak. Bahasa Arabnya banyak nih. Jamal, ibil, al-budn, naqah juga sama-sama unta. Oke. Faqala Rasulullah, kemudian utusan Allah yang Nabi Soleh berkata kepada mereka, naqatallahi, jagalah. Di situ di kalimatnya dibuang. Jagalah untanya Allah. Wa suqyaha, dan suqya siqoya adalah minuman. Ada akad bahasa dalam syariah Islam, syirkah, namanya musaqoh. Musaqoh itu adalah akad untuk menyiram tanaman. Gitu, pemeliharaan tanaman lah kalau secara umumnya gitu. Ada sholat istisqa. Istisqa minta disiram, dari kata sako, kata dasarnya. Kalau anak sakau, siram. biar sadar lagi. Karena kata sako artinya adalah siram. Wa suqyaha, dan airnya. Maksudnya jagalah ontanya Allah dan minumnya. Jangan diganggu ontanya, siapkan airnya. Gimana ceritanya ntar bagian terakhir? Fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Maka lalu kadzabu, mereka mendustakan nya kemana? Rasulullah. Mereka mendustakan Rasul itu, yakni Nabi Soleh. Nggak nurutin apa yang diungkap, yang dipesankan oleh Nabi Soleh, malah melanggarnya. Apa melanggarnya? Fa'aqaruha, maka lalu. Aqaru itu ekotalu, membunuh. Nyanya kepada naqah, ibil, unta. Karena naqah, ibil, unta perempuan, fa'aqaru, maka lalu mereka membunuh unta itu. Tapi membunuhnya bukan dengan menyembelihnya, Pak. Dengan cara yang sadis, ditombak, dipancung, digorok gitu. Maka bahasanya Allah memilih kata bukan qatalu, bukan, tapi aqaru. Itu bedanya Pak ya. Nah, kalau menyembelih pakai zabahu, itu di leher. Kalau qatala, membunuh, bisa dengan segala cara. Aqaru itu lebih sadis lagi. Jadi dengan cara yang biadab. Gitu Pak. Itu makna kata aqaru. Mereka kemudian membunuh dengan cara biadab unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Fadamdama, maka damdama itu apa ya? Ini damdama. Damdama atbaqo. Hancur.
Damdama atbaqa ay hancur. Maksudnya Allah kemudian menghancurkan mereka. Nah, ini kalau dihubungkan dengan bunyi bahasanya ini dihancurkan. Fadamdama alaihim, siapa yang menghancurkan? Rabbuhum, Tuhan mereka kemudian menghancurkan mereka menggunakan kata ala. Ini berarti represif itu. Allah menghancurkan mereka. Merekanya siapa? Kaum Samud itu. Bizambihim, bi-nya sebab, sababiyah, gara-gara sebab dosa mereka, yakni membunuh untanya Nabi Soleh. Fasawwaha, fa maka sawwa apa tadi? Lurus, sempurna, rata. Maka Allah Tuhan mereka kemudian meratakan mereka. Akhirnya nggak kelihatan bekasnya lagi. Nah, kaum Samud tidak kelihatan bekasnya lagi. Itu baru terbukti nanti 1500 tahun kemudian setelah Al-Qur'annya turun. Wala yakhafu qabaha, ayat terakhirnya. Wala yakhafu, dan dia Allah itu tidak khafa, takut. Khauf, takut. Ketakutan yang kita lari darinya namanya khauf. Wala yakhafu, dan dia Allah Rabbuhum, Tuhan mereka itu tidak takut akan uqbaha, bahasa Indonesia, akibatnya. Allah tidak takut akibatnya. Allah menghancurkan negerinya kaum Samud itu, Allah tidak takut apa resikonya, tidak takut bagaimana akibatnya. Baik, inilah surah Al-Syams dari ayat awal sampai dengan ayat yang terakhir. Waktunya sangat pendek sekali, Pak. Baik, nanti saya nggak cukup waktu, nanti kita urai satu persatu poin-poin per ayatnya, saya jelaskan saja mana utamanya. Baik. Jadi setelah Allah menyatakan bahwa surah ayat 7 ayat 8-nya Allah yang demi jiwa dan betapa sempurnanya jiwa, kemudian Allah berikan kepadanya dua pilihan untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa atau durhaka. Lalu Allah berpesan, orang yang mensucikan jiwanya pasti berbahagia, beruntung, sukses di masa depannya. Sebaliknya orang yang menutupi jiwanya, orang yang mengotori jiwanya, dia pasti akan rugi. Ini ayat 7 sampai dengan 10 nyambung. 7, 8, 9, 10. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat demi ayatnya, Allah bersumpah dengan 6 macam alam, 6 macam makhluk ciptaannya yang dahsyat-dahsyat, hebat-hebat. Apa itu? 1 matahari, 2 bulan, 3 siang, 4 malam, 5 langit, 6 bumi. Lalu baru kemudian yang ketujuh Allah bersumpah dengan jiwa. Satu di antara maknanya mufassir menjelaskan, ini menunjukkan betapa hebatnya jiwa manusia. Semua berpasangan, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Jiwa, mana pasangannya? Nggak ada. Nggak disebut pasangannya. Apa maknanya nih? Seakan-akan Allah menyatakan matahari yang begitu dahsyatnya, bulan yang begitu hebatnya, siang malam, bumi, langit yang sedemikian luar biasanya ini, nggak ada taranya dibandingkan jiwa manusia. Seakan-akan Allah menyatakan bahwa jiwa manusia lebih bernilai, lebih berharga dari penduduk seluruh alam semesta. Itu bagaimana Allah memuliakan jiwa manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha ditaruh di ujung. Lalu kemudian kalau matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi itu semuanya taat, tunduk, patuh kepada Allah Tuhannya, jiwa manusia berbeda. Jiwa manusia diberi pilihan untuk menjadi durhaka atau bertakwa. Itu bedanya kita dengan alam semesta. Kenapa manusia ini lebih istimewa daripada alam semesta yang lain? Sebab manusia punya pilihan. Ya, Pak. Kalau langit bumi nanti ada hisabnya enggak? Enggak ada pilihan mereka. Jiwa manusia punya pilihan. Maka Allah mengingatkan, kalau kamu mensucikan jiwamu, kamu beruntung. Sebaliknya kalau kamu menutupi jiwamu, mengotori jiwamu, pasti kamu rugi. Siapa contohnya? Ini contohnya. Contohnya adalah kaum Samud yang telah congkak membangkang kepada utusan Allah Tuhannya. Mereka mengutus orang yang paling celaka untuk membunuh untanya dan tidak mau menyiapkan minumannya.
Malah mereka membunuh unta itu dengan cara yang sadis, lalu Allah menghabisi mereka, damdama, menghancurkan mereka sebab dosanya itu. Allah tidak takut apapun risikonya, apapun akibatnya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail tentang ini, tafsirnya satu persatu, ayat demi ayatnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.